Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas E Prodi S1 Gizi Universitas Jember akan mengadakan riset mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya kalian pernah dengarkan pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak kenal. Maka dari itu, perkenalkan nih anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Anissa Nur Mahmudah dengan NIM 212110102016. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Sahro dengan NIM 212110102012. Perkenalkan, saya Rifda Nurhania dengan NIM 212110102008. Dan saya Nabila Anissa Thaibah dengan NIM 212110102025. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman, langsung aja kita mulai ke podcast yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara atau bincang-bincang dengan salah satu rekan saya untuk menanyakan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya boleh dong untuk Mas Bintang, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Augusta Ahmad Nandito, bisa dipanggil Augusta atau Bintang. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dan yaitu Universitas Jember juga, sama seperti Mbak Nabila, Angkatan 21. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mas Bintang karena udah bersedia buat jadi narasumber buat kita wawancarai pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin boleh nih Mas di awal banget nih ya. Menurut Mas tuh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa sih? Sebelumnya kalau mengetahui definisi dahulu ya, itu hak adalah kegiatan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang setelah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, jadi kesimpulannya itu kita itu sebelum lahir, misalkan kita itu dalam kandungan ibu ya, nah itu biasanya itu pemerintah atau negara itu memberlakukan khusus gitu untuk ibu kita yang sedang mengandung kita, contohnya pada kendaraan itu disediakan tempat duduk khusus untuk ibu hamil, untuk lansia gitu. Nah, terus biasanya itu ketika tidak ada tempat duduk itu sebaiknya itu orang dewasa itu menggantikan ibu tersebut untuk duduk itu ibu hamil. Nah, untuk kewajiban sendiri itu pengertiannya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Nah, itu adalah pengertian dan satu contoh dari hak. Oke, wah lengkap banget tuh jawabannya. Nah, kalau kayak gitu, sebagai warga negara Indonesia, menurut Mas Bintang nih, apakah Mas Bintang sudah merasa ya bahwa hak Anda di negara ini tuh udah terpenuhi gitu secara sepenuhnya? Mungkin dari hak saya itu belum ya. Saya sendiri tuh pengaruhnya belum. Karena apa? Karena mungkin hak-hak yang diberikan oleh negara itu masih kurang mungkin dari negara-negara lain gitu. Contohnya misalkan negara Amerika gitu. Amerika kan menerapkan kebebasan berpendapat. Nah, untuk negara Indonesia sendiri sepertinya itu masih kurang ya untuk hak untuk kebebasan berpendapat atau mungkin kebebasan berkritik gitu. Iya bener banget sih Mas, aku juga ngerasa kayak gitu. Seringkali kita juga kayak berpendapat kalau salah gitu, bahkan ada isu-isu yang kalau misalnya salah berpendapat gitu bakal bawa ke ranah hukum gitu kan ya kalau di sini tuh. Nah ya, apalagi ada itu undang-undang yang mengenai tentang pencemaran nama baik lah istilahnya. Ah ya bener banget. Terus menurut Mas Bintang nih, uh, hak yang Mas Bintang dapetin di negara itu udah setimpal belum sama kewajiban yang udah Mas Bintang lakuin untuk negara? Mungkin kalau dari hak sendiri itu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, itu mungkin hak dari kewajiban hak dari negara Indonesia dan mempertahankan kehidupan untuk bangsa yang keturunan. Itu misalkan kita lihat dari poin pertama, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah itu mungkin di Indonesia sendiri tuh untuk pekerjaan sendiri, lapangan pekerjaan sendiri itu masih kurang ya, karena mungkin kepadatan penduduk Indonesia yang mungkin nomor 4 sedunia terbesar, itu mungkin lapangan pekerjaannya kurang, itu negara itu kurang memberikan hak
dari pekerjaan. Nah itu kalau misalkan dari kewajibannya sendiri itu menurut saya itu wajibnya dari Indonesia sendiri itu kan menaati hukum dan pemerintah. Nah, jadi kita itu sebetulnya itu sudah diajari gitu. Misalkan saat mengendarai sepeda motor itu kita diajari dari kecil gitu. Ada namanya polisi kecil gitu. Itu kita sudah ditanamkan kewajiban negara. Menurut saya itu contoh kewajiban dari kita memberikan kepada negara itu sudah ada, tapi menurut saya itu untuk hak sendiri itu kurang. Oke, jadi dari kesimpulannya nih, ini kurang setimpal gitu ya Mas ya untuk haknya. Oke, sekarang nih banyak banget kasus-kasus tentang pelanggaran hak manusia dan juga pengingkaran kewajiban. Masih banyak orang yang melanggar hukum, terus nggak patuh dengan hukum gitu kan ya. Nah, kira-kira menurut Mas Bintang nih, faktor apa sih yang menyebabkan orang-orang tuh nggak patuh hukum atau bahkan nggak mendapatkan haknya dengan sepenuhnya gitu? Mungkin kalau kita bisa lihat kasus yang marak 1 tahun ini kan ada korupsi bansos itu kan sebetulnya itu kan hak dari masing-masing orang yang di bawah, bisa dibilang rata-ratanya itu di bawah, tapi oleh satu orang yang beroknum yang memiliki jabatan, nah itu hak tersebut seharusnya didapatkan oleh masyarakat itu malah diambil. Itu mungkin karena mungkin karena kesadaran diri juga bisa, atau mungkin kerakusan ingin mengambil karena ada kesempatan, itu tergantung manusianya sendiri. Tapi rata-rata dengan adanya jabatan dan wewenang itu bisa membutakan semua orang. Jadi bisa membuat orang jadi lupa segalanya dan melupakan dari hak-hak yang harusnya dilakukan kepada rakyat banyak. Aduh, bener banget tuh. Keegoisan tuh, wah gila, itu hal yang sangat menyeramkan gitu ya, apalagi untuk rakyat. Terus kurangnya kesadaran rakyat juga untuk mematuhi peraturan. Yang bener sih, Mas. Terus nih terakhir, ada nggak pesan untuk pemerintah gitu? Mungkin ada saran atau apa untuk kebijakan ke depannya itu agar hak dan kewajiban di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi? Nah, mungkin yang pertama itu dari pemerintahnya sendiri ya. Itu pemerintahnya itu supaya berpikir lah, maksudnya itu memajukan hak dan kewajiban itu dengan hak dan kewajiban sebaik-baiknya. Nah itu misalkan kita contoh misalkan dari Amerika itu kan kebebasan berpendapat. Jadi bagaimana ya, dari Indonesia sendiri tuh masih kurang gitu, mungkin karena dibatasi dan pemerintahnya juga bisa menerapkan gimana ya, masyarakatnya itu masih takut lah untuk hak dan kewajibannya. Untuk seperti contoh misalkan kepekaan pemerintah itu bisa ditingkatkan lagi gitu, untuk mungkin terhadap hak dan kewajiban negara yang bisa dibilang sebesar Indonesia ini, dengan masyarakat nomor 4 yang sedunia ini, dengan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin dari kepekaan pemerintah sendiri. Wah, jawabannya keren-keren banget nih. Makasih banyak Mas Bintang atas jawaban-jawabannya, pendapat-pendapatnya. Semoga sarannya barusan itu bisa didengar langsung oleh pemerintah ya, biar pemerintah itu lebih peka lagi, lebih terbuka lagi dengan rakyatnya. Semoga Indonesia juga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Makasih, mungkin itu aja pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf banget kalau menunggu waktunya yang sibuk banget nih kayaknya ya. Semoga untuk kesempatan lainnya kita bisa bertemu kembali. Siap. Terima kasih juga Mbak Nabila atas pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin memberikan saya motivasi untuk meningkatkan hak dan kewajiban saya untuk ke dalam pemerintahan ini semakin baik. Bener banget nih, bener. Karena kita kan semuanya ini mahasiswa, calon-calon yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan ini ya, pemegang-pemegang tonggak berdirinya negara kita gitu. Bener banget. Oke, makasih Mas Bintang. Ya, terima kasih. Oke, karena podcast yang pertama udah selesai nih teman-teman, kita lanjut ke podcast yang kedua. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Untuk
kewajiban pertama ya kita melaksanakan apa yang negara inginkan, seperti cara bernegara bagaimana yang baik, namanya bertetangga, kemudian mematuhi Pancasila yang baik, mematuhi peraturan-peraturan kenegaraan seperti ada di jalan raya dan yang lainnya. Kemudian untuk hak yang wajib kita terima, yaitu setelah kita melaksanakan kewajiban pastinya kita akan menerima hak dari apa yang kita laksanakan, seperti kita mendapatkan hak untuk bernegara, kemudian dan berumah tangga gitu. Untuk selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia, apa Anda merasa bahwa hak Anda sudah Anda dapatkan di negara ini? Bagaimana? Sebagai warga negara Indonesia, apa Anda merasa bahwa hak Anda sudah Anda dapatkan di negara ini? Menurut saya masih banyak ya hak yang belum kami terima sebagai warga negara Indonesia, karena memang pasti tidak semua yang negara berikan itu bisa kita terima dengan baik, pasti ada kurang dan lebihnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah hak yang Anda dapatkan di negara ini setimpal dengan kewajiban yang harus Anda lakukan? Menurut saya ketika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, pasti hak-hak tersebut juga kita dapatkan dengan baik. Dan selama ini ketika kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang peraturan yang sesuai kita laksanakan, pasti hak itu dengan sendirinya akan kita dapatkan dengan baik. Dan menurut saya selama ini negara sudah memberikan hak-haknya kepada warga negaranya ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban? Faktor yang menyebabkan pelanggaran hak kewajiban, ya pertama mungkin tidak adanya keadilan dalam pemenuhan hak kepada warga negaranya, seperti hak dalam dalam hukum namanya ya. Kadang kan kita ketahui kalau warga negara kecil yang melaksanakan kesalahan, sepertinya peraturan itu sangatlah terkesan kejam. Tapi bagaimana kalau orang-orang besar seperti korupsi ya, kadang-kala kan kita lihat peraturan itu sangatlah tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti itu yang kita ketahui. Baik, pertanyaan terakhir, sebagai warga negara Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintah mengenai hak dan kewajiban ini? Untuk pemerintah, untuk kewajiban kami sebagai warga negara meskipun belum bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, tapi saya pribadi dan keluarga sebisa mungkin untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Salah satunya itu pembayaran pajak, terus mematuhi peraturan pemerintahan, kepolisian dan perundang-undangan yang ada. Dan saya harap dengan kami melaksanakan kewajiban ini dengan baik, hak-hak kami bisa terpenuhi. Salah satunya itu mungkin terciptanya pertama perekonomian Indonesia yang baik, terutama pada warga kalangan kecil seperti kami saat ini. Itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Oke, terima kasih Anissa atas wawancaranya. Kita lanjut aja teman-teman langsung ke podcast yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Bapak siapa? Bapak Misto. Baik, saya izin bertanya nggih Pak. Menurut Bapak, apa arti dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tetapi menurut saya ketika kita melaksanakan kewajiban maka kita akan mendapatkan hak kita. Begitupun sebaliknya. Oke, terima kasih.
Untuk yang kedua, Bapak bisa sebutkan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Menjaga kerukunan antar warga sehingga tidak terjadi pecah belah. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia, apakah Bapak merasa bahwa Bapak sudah mendapatkan hak di negara ini? Saya rasa saya belum sepenuhnya mendapatkan hak saya sebagai warga negara Indonesia. Baik. Terus menurut Bapak, apakah hak yang Anda dapatkan di negara ini setimpal dengan kewajiban yang harus Anda lakukan? Menurut saya tidak setimpal dengan kewajiban, dan menurut saya lebih besar kewajiban kita daripada hak yang kita dapat sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban dalam kehidupan. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu? Biasanya disebabkan oleh rendahnya rasa nasionalisme serta rasa egois dari diri masing-masing. Oke, untuk terakhir, kita kan sebagai warga Indonesia, apa ada hal yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah tentang hak dan kewajiban ini? Mungkin ada saran untuk kebijakan ke depannya mau seperti apa? Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal, tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan, dengarlah suara rakyat karena kita mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat kita. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Fatim atas wawancaranya. Terima kasih juga untuk Pak Misto karena sudah bersedia untuk kami wawancarai. Oke, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, ada satu podcast lagi atau wawancara lagi yang terakhir kali nih, ada podcast yang keempat. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke podcast yang keempat. Apa yang Ibu ketahui mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sebutkan salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang kita dapatkan diantaranya adalah mendapatkan pelayanan di fasilitas umum, misalnya fasilitas kesehatan di rumah sakit. Sedangkan kewajibannya antara lain adalah membayar pajak. Sebagai warga negara Indonesia, apakah Ibu sudah merasa bahwa hak Anda sudah didapatkan di negara ini? Sebagai warga negara, saya sudah merasa bahwa hak sudah saya dapatkan. Antara lain, misalnya saya bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas umum berupa kesehatan, misalnya di rumah sakit, atau misalnya mendapatkan fasilitas saat mengurus surat-surat di kantor kelurahan atau desa. Menurut Anda, apakah hak yang Anda dapatkan di negara ini setimpal dengan kewajiban yang harus Anda lakukan? Kalau menurut saya, hak yang saya dapatkan ini sudah setimpal dengan kewajiban yang harus saya lakukan. Karena secara rutin saya sudah memenuhi kewajiban yang harus saya lakukan sebagai warga negara. Seperti yang Ibu ketahui, masih banyak kita jumpai beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan. Menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Adanya beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan ini sebenarnya ada banyak faktor. Di antaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat. Nah, biasanya masyarakat itu lebih banyak menuntut haknya, tapi lupa akan melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, adakah hal yang ingin disampaikan untuk pemerintah tentang hak dan kewajiban ini? Mungkin Ibu ada saran untuk kebijakan ke depannya, mau seperti apa? Sebagai warga negara, hal yang ingin saya sampaikan untuk pemerintah tentang hak dan kewajiban ini, saya hanya mengharapkan agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam artian,
pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan tentram. Terima kasih Ibu karena sudah bersedia untuk kami wawancarai, dan terima kasih juga untuk Mbak Hani karena sudah mewawancarai ibunya tadi. Nah, langsung gini teman-teman, jadi kita punya kesimpulan. Aku boleh minta tolong dan untuk Mbak Fatim untuk membacakan kesimpulannya. Baik, dari hasil wawancara tadi, semua narasumber sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Akan tetapi, sebagian dari mereka sadar bahwa tidak seluruh kewajiban yang harus mereka lakukan telah mereka penuhi. Begitupun dengan hak. Tak semua hak sebagai warga negara Indonesia mereka dapatkan. Dan mereka menyampaikan bahwa penyebab terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak dan kewajiban di negara Indonesia adalah rasa egoisme pada pemerintah ataupun masyarakat. Mereka menyarankan pemerintah untuk peka terhadap masyarakatnya dan juga menghargai serta mendengarkan masyarakatnya. Terima kasih Mbak Fatim atas kesimpulan yang tadi disampaikan. Jadi benar banget nih teman-teman, yang namanya hak dan kewajiban itu adalah hal yang saling berkaitan. Jadi kita tuh harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan hak yang harusnya kita dapatkan gitu. Contohnya nih ya, kewajibannya kita tuh harus mengerjakan tugas, dan hak kita adalah mendapatkan nilai. Lalu ada orang-orang yang haknya itu mendapatkan gaji setelah mereka berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya. Jadi lebih baiknya lagi nih teman-teman, kita sebagai warga negara untuk lebih sadar diri, lebih menyadari kita udah belum ya memenuhi segala kewajiban yang harusnya kita lakukan untuk ke negara kita. Dan itu menjadi refleksi kita semua sih. Kita harus menjadi warga yang lebih patuh lagi, yang lebih aware lagi dengan keadaan sekitar, memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita patuhi, yang harus kita penuhi untuk mendapatkan hak kita juga secara maksimal gitu teman-teman. Oke, jadi itu kesimpulan wawancara atau podcast yang bisa kita sampaikan dari kelompok 3. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf karena kita juga manusia, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan atau di podcast-podcast selanjutnya. See you and terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.